Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, berjumpa kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan mari bersama kita melihat beberapa informasi terbaru terkait dengan situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas. Dan Bapak Ibu semua, kawan-kawan sekalian, beberapa jam belakangan ramai sekali pembahasan terkait dengan situasi yang sedang berlangsung di sana. Di sini jelaskan bahwa Gaza kembali membara ya. Netanyahu memang katanya tak ada niat damai dari awal. Nah, ini beberapa jam yang lalu Bapak Ibu semua ya, di sini ya sekitar 15 jam yang lalu. Lalu kemudian lebih lanjut dikatakan bahwa Gaza kembali membara ya. Perang antara Israel dan Hamas ya kembali meletus di kantong Palestina itu. Ya, pengumuman perpanjangan gencatan senjata yang seharusnya terjadi pukul 7 pagi waktu setempat atau sekitar 12 WIB tak terrealisasi ya, tak ada pernyataan perpanjangan ya, termasuk dari mediator yaitu Qatar dan Mesir. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi kawan-kawan semua, saudara-saudara semua, memang ini sudah kembali memanas lagi ya. Lalu kemudian di sini lebih lanjut diuraikan bahwa militer Israel malah dengan resmi mengumumkan perang berlanjut. IDF ya melakukan serangan udara dan tembakan artileri ya, seraya mengklaim tembakan rudal Hamas membatalkan gencatan senjata. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Lebih lanjut juga di sini diuraikan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut ya memang tak ada niat katanya untuk melakukan gencatan senjata ya atau perdamaian lain di Gaza. Profesor politik ya Teluk Universitas Qatar juga Luciano Jakara ya mengatakan dari awal Netanyahu katanya tak ada rencana untuk ya berdamai, tetapi mereka secara bertekad untuk melakukan operasi militer di Gaza. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Kemudian teman-teman, sebelum kita lanjut, ini mengingatkan saya ya secara pribadi, karena ketika pertama sekali pihak Hamas melakukan serangan kepada Israel, tepatnya pada ya hampir 2 bulan yang lalu ya, pada tanggal 7 Oktober ini kan sudah tanggal 2 November ya, tinggal beberapa hari lagi berarti 2 bulan ya saudara-saudara semuanya. Dan pada kesempatan itu ketika pihak Israel memberikan pernyataan ataupun respon resminya ya, di dalam beberapa uraian juga sudah membahas bahwa Israel bakalan melakukan serangan balasan terhadap Hamas di Gaza. Bahkan targetnya adalah untuk melenyapkan ataupun membumi hanguskan Hamas dari Gaza. Nah, Bapak Ibu semua, memang satu hal yang kemudian tidak bisa dipungkiri adalah yang perlu sekali mendapatkan perhatian itu adalah masyarakat biasa sebenarnya Bapak Ibu ya. Karena saya lihat kawan-kawan ini sudah mencapai 15.000 lebih ya yang kemudian menjadi korban atas situasi ini, dan itulah sebabnya di satu sisi ya Israel juga sudah bertekad untuk melenyapkan Hamas, tapi di satu sisi juga tidak bisa dipungkiri banyak sekali warga biasa yang kemudian menjadi korban. Nah, mengenai situasi yang rumit dan kompleks seperti ini, bagaimana tanggapan kawan-kawan dan Bapak Ibu semua ya, silahkan disampaikan di kolom komentar yang tersedia. Dan mari kita lihat lebih lanjut. Ya, di sini dikatakan bahwa niat Netanyahu sudah jelas katanya sejak awal ya, yaitu ingin melenyapkan Hamas. Ya, ini dia ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah yang akan terjadi segera setelah semua sandera dibebaskan ya? Jika tujuannya adalah untuk melenyapkan Hamas setelah semua sandera akhirnya dibebaskan, mereka akan melanjutkan serangan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Lalu kemudian situasi terkini di Gaza juga diuraikan di sini bahwa sementara itu situasi terkini di Gaza Palestina kembali mencekam, yang dilaporkan bahwa tak ada lagi perpanjangan gencatan senjata yang sebelumnya dilakukan Israel dan Hamas. Nah, ini dia Bapak Ibu. Karena pertama itu kawan-kawannya pada hari Jumat yang lalu kan itu mulainya ya, lalu sampai pada hari Senin, lalu kemudian ditambahkan durasinya 48 jam ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, juga di sini dikatakan saksi mata di kota Gaza dan bagian utara jalur Gaza mengatakan bentrokan sengit sedang terjadi antara kelompok pejuang Palestina yaitu Hamas dalam hal ini dan pasukan Israel. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi kawan-kawan saudara-saudara semua, ini beberapa informasi terbaru ya, dan mari kita lihat juga di sini ya. Karena begini teman-teman ya. Saya lihat kemarin juga Menteri Luar Negeri kita ya, Retno Marsudi itu juga sudah menyampaikan ya, beliau mengatakan tidak mengerti mengenai jalan berpikir ataupun sikap dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena terus menyampaikan tekadnya untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Nah, kawan-kawan semua, ya kalau kita perhatikan alasan dari Israel ataupun Perdana Menteri Netanyahu ya, menyampaikan bahwa mereka menargetkan agar Hamas ini dibumi hanguskan dari muka bumi. Kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu ya, bahkan mereka juga menginginkan agar mengambil alih keamanan di Gaza. Salah satu alasan yang disampaikannya adalah terkait dengan agar di masa depan ya kelompok militan Hamas ini tidak lagi ya menjadi ancaman bagi Israel maupun bagi warganya. Itulah sebabnya mereka menekankan mereka hendak ya dan berkeinginan untuk mengambil alih keamanan di kota Gaza
Dan Bapak Ibu semuanya, ini juga memunculkan reaksi beragam ya, ada yang pro, ada yang kontra, ya ada yang tidak setuju. Ya tentu saja yang tidak setuju adalah yang berpihak kepada Hamas ataupun Palestina, tapi di satu sisi juga ada yang pro terhadap Israel. Nah itulah kemudian dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai situasi yang sedang berlangsung di sana. Nah begini Bapak Ibu semua, satu hal yang memang perlu diperhatikan ya, karena saya perhatikan beberapa waktu belakangan ini, saudara ya, saya kasihan sekali ya dengan warga juga yang ada di sana ya, baik yang ada di Israel maupun yang ada di Gaza kawan-kawannya. Karena kalau kita mau bicara mengenai keprihatinan terhadap kemanusiaan, maka harusnya keprihatinan terhadap kemanusiaan ini harus bisa melampaui ya, harus bisa melampaui pembatas-pembatas ya, komunitas-komunitas, tetapi harus dilihat dalam konteks yang lebih kompleks, yaitu dalam perspektif yang universal ya. Jadi keprihatinan saya secara pribadi mengenai kemanusiaan terjadi di sana ya, ya diarahkannya adalah kepada baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel, dua-duanya kasihan saudara ya. Ya, terutama ini masyarakatnya ya Bapak Ibu. Mari kita lihat, saya kasih tunjuk dulu kepada sahabat-sahabat semua ya, mengenai korban yang sudah update terbarunya ini. Mari kita lihat ya korban. Oke ya. Mari kita lihat ya saudara ya. Oke, ini 1 minggu yang lalu ya. Sebentar teman-teman ya, supaya korban ini ya hari ini coba kita lihat ya. Oke teman-teman ya, ini belum ada ya. Oh ini belum ada beritanya, karena yang terakhir itu saudara ya, saya lihatnya adalah pada berapa itu sudah mencapai 15.000 lebih ya, sudah mencapai 15.000 lebih saudara ya. Coba kita lihat ya. Oke, mari kita perhatikan dulu di sini kawan-kawannya. Saya coba share dulu supaya kita bisa dapat informasinya ya. Kalau teman-teman ada dapat ya, ini kok tidak muncul ya. Ini sudah beberapa minggu yang lalu kawan-kawannya, karena kemarin saya ada lihat itu ya, itu sudah mencapai 15.000 lebih ya. Itu bukan angka yang sedikit kawan-kawannya ya, itu kan angka yang sangat tinggi sekali ya. Coba kita lihat ya, 15.000. Coba kita ini dulu ya. Oke kawan-kawannya, mari kita lihat kok nggak ada sih ya. Coba bentar kawan-kawan saudara, mari kita lihat di sini ya. Ini dia teman-teman ya. Ini 3 hari yang lalu ini sudah mencapai ya, ini ke hari 52 ya, sudah mencapai 15.000 ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Bahkan ini 3 hari yang lalu ya teman-teman ya. Ini bukan angka yang sedikit ya Bapak Ibu. Jadi karena itulah hanya ini dia ya. Update terbarunya juga di sini 14.800 ya, ini 4 hari yang lalu, dengan luka-luka katanya 36.000. Jadi Bapak Ibu semua, apa yang kemudian bisa membuat situasi di sana kembali membaik, memang kita juga nggak tahu ya kawan-kawannya. Karena Israel ini juga sudah sangat bertega sekali dan marah sekali ya terkait dengan serangan yang dilancarkan oleh pihak Hamas beberapa waktu yang lalu itu ya. Tapi Bapak Ibu semuanya, di tengah-tengah pro dan kontra atas situasi yang sedang berlangsung di sana, kalau saya secara pribadi tetap ya menyampaikan dan mengharapkan semoga situasinya memang kembali kondusif. Bagaimana caranya saya tidak tahu, tapi ini harapan saya secara pribadi. Ya alasannya sederhana saja, karena kasihan masyarakatnya, warga biasa terutama yang tidak terlibat atas situasi yang seperti ini. Karena Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan juga ya, setelah pembebasan sandera kemarin, sekalipun itu disertai dengan banyak ada yang bilang bahwa para sandera yang ditahan oleh Hamas katanya diperlakukan baik dengan segala macamnya. Itu kembalilah kepada masing-masingnya, percaya atau tidak percaya itu kembali kepada masing-masing kita Bapak Ibu ya. Tetapi ya pada kenyataannya yang dikatakan bahwa mereka diperlakukan secara baik ya, itu kan banyak sekali anak-anak yang kemudian justru ditahan ya. Di sana bahkan juga orang tua yang sudah lansia juga dijadikan sebagai sandera ya. Dan Bapak Ibu semua, di satu sisi juga ya, warga-warga yang kemudian ada di Gaza banyak sekali yang menjadi korban. Jadi inilah yang kemudian ya patut untuk diperhatikan Bapak Ibu ya, patut sekali untuk diperhatikan, karena kasihan mereka-mereka yang di sana ya. Kasihan Bapak Ibu ya, mereka adalah yang sebenarnya paling membutuhkan perhatian ya, di tengah-tengah pro dan kontra, di tengah-tengah ramainya juga. Nah ini Bapak Ibu semua, ini kan juga lagi ada aksi-aksi damai ya. Mereka menambahkannya aksi damai, menyerukan Bapak Ibu ya, agar save Palestina dan berbagai macam alasan, dan juga mengenai seruan ya. Tentu saja memang ya, masih sejauh ini saya masih lihat ya, ada beberapa yang kemudian semangat sekali menyampaikan keprihatinan terhadap kemanusiaan, tetapi Bapak Ibu semua juga semangat untuk mendoakan Israel dibinasakan. Jadi keprihatinan kemanusiaan seperti apa yang sedang mereka maksudkan ya, saya pun juga nggak ngerti lagi ya saudara-saudara semua, kawan-kawannya. Tetapi itulah yang kemudian terjadi ya di ruang publik, sebagai beragamnya reaksi ataupun tanggapan atas apa yang sedang berlangsung di sana. Dan lagi-lagi Bapak Ibu semua, di tengah-tengah banyaknya kecaman yang dilontarkan diarahkan kepada Israel, satu hal yang kemudian selalu menarik ya, dan dan seharusnya tidak boleh luput ya dari pembahasannya. Karena yang selalu disoroti adalah serangan Israel kepada Hamas di Gaza yang telah menewaskan banyak korban. Tetapi
Tidak ada di antara orang-orang yang hari ini semangat berbicara mengecam Israel dengan alasan kemanusiaan yang memberikan kecaman kepada Hamas, karena juga banyak korban ya, warga Israel yang tidak bersalah, yang tidak berdosa atas serangannya pada tanggal 7 Oktober itu ya. Karena begini kawan-kawan ya, saya setuju dengan beberapa teman-teman yang menyampaikan bahwa kalau kita mau bicara kemanusiaan, maka kita harus bicara secara objektif, dan ini harusnya diberikanlah itu ya perhatian seperti ini kepada kedua belah pihak ya. Karena sebenarnya begini Bapak Ibu ya, karena ini saya lihat ya, saya melihat ini dari penjelasan warga Israel ya, karena Bapak Ibu bisa melihat ya beberapa videonya sebelumnya juga pernah saya share ya. Jadi dia ini menyampaikan bahwa karena Hamas ini kan targetnya adalah untuk melenyapkan Israel, maka Israel tentu akan bertindak duluan ya. Dan kalau kita perhatikan di ruang publik pun juga ada yang kemudian mengharapkan Israel agar dibinasakan, bahkan sampai didoakan ya untuk dibinasakan. Dan Bapak Ibu semua ya, tentu ini kan tidak akan membuat Israel malah berhenti ya. Ya justru semakin banyak harapan-harapan yang seperti ini, mereka mau dibinasakan segala macamnya. Ini kan justru bakal membuat mereka semakin mengamuk ya, semakin terus melakukan serangan demi nanti, kan alasannya sederhana Bapak Ibu ya, adalah untuk membela diri ataupun mempertahankan diri dengan ancaman-ancaman dari ancaman-ancaman yang seperti itu ya. Jadi sebenarnya yang paling baik adalah bagaimana caranya damaikan ya, bisa kemudian ya dicarikan jalan tengahnya. Jadi sekian saudara-saudari, kawan-kawan semua, bagaimana tanggapan kalian silahkan disampaikan di kolom komentar yang sudah tersedia.